Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan kufur. Dalam etiologi Islam, terdapat persoalan yang timbul. Lalu, membahas ajaran dasar agama dan bukan hanya membahas soal ketuhanan. Jadi, selain ketuhanan, ada yang perlu dibahas juga, yaitu yang dibahas iman dan kufur. Baik, saya akan menjelaskan tentang iman. Apa itu iman? Iman itu kepercayaan yang berkenan pada diri manusia atau mengandung arti ketetapan hati. Jadi itu keyakinan pada diri kita gitu. Kemudian terdapat unsur iman, yaitu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasulnya, kemudian iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada Allah itu kita bertakwa kepada Allah, seperti melakukan sholat 5 waktu. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu seperti iman kepada malaikat itu seperti mempercayai adanya malaikat yang mencatat baik buruk kita. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu seperti kita yakin, kita percaya kalau isi dalam kitab-kitab itu benar. Dan kitab Allah itu kan Al-Quran. Al-Quran itu dapat kita percaya karena adanya kebenaran-kebenaran yang ada. Kemudian iman kepada Rasulnya. Iman kepada Rasulnya itu seperti meneladani tauladan Rasul. Kemudian ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu kita percaya bahwa adanya hari akhir. Pada saat manusia sudah tidak bisa ibaratnya tuh sudah tidak bisa menolak gitu. Sudah tidak bisa menolak lah gitu artinya. Terus ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu mempercayai takdir. Takdir itu sudah di tangan Tuhan dan sudah diatur Tuhan. Jadi kita hanya menjalankan hidup di dunia ini dengan cara ikhlas lahir batin. Kemudian ada 5 karakter orang beriman. Apa saja itu? Ada apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Jadi seperti sangat percaya sekali dengan Tuhannya, sangat yakin gitu. Kemudian ketika mendengar ayat-ayat Allah bertambah imannya. Jadi bertambah keyakinannya bahwa Allah tuh ada dan Allah tuh maha mendengar, maha melihat gitu. Kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu seperti berserah diri kepada Allah gitu. Apa yang sudah ditakdirkan Allah, kita berserah diri, kayak gitu contohnya. Kemudian mendirikan sholat. Sholat itu harus didirikan
agar kita semakin yakin bahwa Allah itu ada, dan juga Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian membelanjakan sebagian harta yang Allah karuniakan kepadanya. Artinya kita itu bersedekah gitu kan. Kalau orang beriman itu bersedekah, suka berbagi rezeki kepada orang gitu. Kemudian saya akan menjelaskan kufur. Kufur dalam bahasa Arab yaitu merupakan kata pelaku atau fa'il yang berarti menutupi, melepaskan diri, denda karena melanggar salah satu ketentuan Allah. Jadi kufur itu seperti ingkar sama Allah gitu, kayak ingkar janji gitu ya. Kemudian jenis-jenis kufur. Ada jenis-jenis kufur. Kufur ingkara, yaitu mengingkari secara lahir batin. Kemudian ada kufur juhud, yaitu kufur yang membenarkan dengan hati adanya Rasul dan Rasulnya. Kemudian ada kufur nifak, yaitu secara lahiriah tampaknya beriman, tetapi batinnya itu mengingkari Allah, atau yang disebut munafik. Tuh. Kemudian ada kufur nikmah. Itu seperti kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam, namun kekufuran semacam ini pun mendapat ancaman siksaan yang pedih gitu dari Allah. Kufur syirik itu jenis kekufuran yang menodai sifat keesaan, kemudian merusak kemahasempurnaan Allah. Jadi syirik itu nggak baik bagi manusia, sifatnya itu jelek. Jadi kita itu tidak boleh syirik gitu, harus pokoknya nggak boleh syirik lah gitu. Kemudian ciri-ciri kufur, ada yang pertama itu menyesatkan orang beriman menjadi orang-orang kafir. Kemudian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari nikmat itu seperti tidak bersyukur apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melalaikan negeri akhirat. Jadi dia itu hanya mementingkan dunianya daripada akhirat. Kemudian memiliki hati yang terkunci, mati. Jadi hatinya itu keras kayak batu. Jadi jadi tuh kayak seperti susah meyakini suatu keimanan, kepercayaannya gitu, keyakinannya. Kemudian memiliki dada yang sempit. Apa itu artinya dada yang sempit? Dada yang sempit itu susahnya terbuka rasa ikhlas atau kurangnya rasa bersyukur juga bisa. Kemudian sombong itu seperti misalkan kita punya barang-barang yang mahal, terus kemudian dipamerkan ke orang lain, itu namanya sombong. Kemudian cukup sekian sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum.